Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat semua ya. Tidak kurang suatu apapun, segala urusannya dimudahkan ya. Ini dalam rangka persiapan TUMEP. Kita menyediakan formulir ukur ya. Formulir ini tuh untuk segala fungsi sebenarnya ya. Untuk pengukuran poligon, untuk pengukuran situasi, atau menggunakan TS, terus menggunakan teodolit, udah difasilitasi semua di sini. Dan bisa juga sudah bisa praktek untuk menggambar dalam sistem koordinat polar ya, untuk misalnya kelas 1 itu sistem koordinat polar yang menggunakan ini, karena untuk memahami konsep ya ini seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ngeplot secara manual, sudut jarak berarti dalam sistem koordinat polar yang diplot adalah ketinggian, tapi sudut jaraknya atau azimut jaraknya sudah ada ya dari data ukur itu sendiri. Kalau sekarang sistemnya menggunakan komputerisasi, yaitu dengan sistem koordinat Cartesian ya, Cartesian 3D, yang elevasinya untuk kontur, sedangkan yang posisi horizontalnya yaitu posisi ya. Baik, itu sebagai pendahuluan saja. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi dari formulir ukur. Kalau pengukuran itu harus menggunakan formulir ukur ya. Jadi si data itu jangan sampai ada yang kelewat. Ini memanage ya, jangan sampai ada lewat, rupanya tinggi alat, tinggi target itu sering ya. Jadi data ukur itu ada 5, yaitu tinggi alat, tinggi target, horizontal, vertikal, dan miring ya. Kalau dengan rambu ukur, jarak miringnya itu didapat dari benang atas benang bawah, sedangkan benang tengahnya merupakan tinggi target. Makanya di sini dikelompokkan pada kolom 4 ya, antara tinggi target, benang tengah ya, dan tinggi alat. Jadi si data ukur tuh lurus aja setiap satu baris atau satu data gitu ya. Ini lihat di sini ada poligon ya, keterangan CD-nya untuk kerangka horizontal adalah poligon ya. Ini dipisahkan 1 sampai 5 baris adalah kerangka horizontal, di mana pembacaannya biasa backset, biasa forset, luar biasa backset, luar biasa forset maksudnya ya, baru luar biasa backset ya. Terus kenapa demikian? Ini sesuai urutan daripada langkah pengukuran itu sendiri ya. Jadi biasa backset, biasa forset, terus luar biasa forset, luar biasa backset, agar supaya si target itu tidak lari-lari asistennya. Jadi ini terus pengecekan sudutnya dari di sini, biasa forset dikurangi biasa backset, simpan di sini nih ya, di forset ya. Terus luar biasa forset dikurangi luar biasa backset adalah di sini ya. Jadi ini kalau harga minus ditambah 360 ya. Nanti di sini cek ya relatifnya, cek apakah ini relatif sama dalam detik. Nah, kenapa di sini harus di metadatanya dulu diisi ya. Diisi di sini. Ini misalnya project, apa tambahin project, boleh apa di keterangannya. Yang penting ini nih alatnya mereknya apa, nomor serinya apa. Jika di sini
di sini tidak bagus nih di sini, makanya belum tentu komplain orangnya ya, belum tentu orangnya, lihat kondisi alat. Nah, apabila alat itu ada keluhan, di sini dicatat ya, alatnya ada keluhan. Nah, di sini dicatat. Misalnya alatnya kuncinya tidak mutar misalnya. Ah, di sini ya. Di sini diisinya. Terus kalau ini rumusnya, penggunaan rumus nih, ada rambu ukur, ada TS, ada pita ukur ya. Kalau pita ukur itu sebagai agar menguasai konsep daripada TS dan rumusnya sudah ada ya. Nanti ini kalau ini kita dibalik ya, nanti rumus belakangan, pengeluaran rumus, karena itu harus berulang juga kalau ingin memahami. Dasarnya harus trigonometri, tapi karena kita kayak JNSS ya, JNSS itu kayak mie instan ya. JNSS itu kayak mie instan, prosesnya rumit, tapi kita disederhanakan dengan kayak memijit HP gitu, kayak disederhanakan dengan kayak menggunakan HP ya. Jadi dia makanya semua bisa mengerjakan itu karena jadi kemas sedemikian rupa sekira praktis ya. Siapapun bisa melaksanakan asal dilatih gitu berapa lama. Nah, terus indikatornya kalau misalnya hasilnya bagus apa tidak bagus itu ada fig, float, dan single gitu ya di situ. Makanya sama seperti halnya ini hanya memakai konsep cuma dibalik dari melaksanakan dulu. Nah, dari melaksanakan dulu dipandu dengan formulir ukur ini, baru nanti disampaikan pembelajaran dengan matematisnya itu ya. Nah, itu yang sulit, matematisnya itu ya. Mungkin harus sifatnya telaten ya. Harus telaten, teliti, harus mau utak-utik kayak main game ya. Tetapi kalau zaman anak sekarang kayaknya ada permainan gitu, misalnya main HP itu salah satu penyakit juga kalau penggunaannya tidak bagus ya. Juga terus menerus, pada kalau zaman dulu utak-utik tuh, yang rajin utak-utik pasti bisa ya. Oke, kembali ke sini. Ini backsetnya ini di sini 0 aja ya, karena masing-masing orang itu masing titik. Nah, berbeda titik ya. Kalau latihan kan satu titik, jadi bisa backsetnya harus beda, misalnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 backsetnya. Tetapi ini karena satu titik satu ini backsetnya 0 saja. Terus ini ditulis lagi, walaupun langsung mengamat ini detailnya, ini ditulis lagi aja. Tandanya situasi ya, tulis aja lagi, nggak apa-apa. Cuman ditulisnya itu cukup perlunya sudut saja ya, sudut horizontal saja. Baru detailnya 5 data ya. 5 data, tinggi alat kan ada di sini, pindahin aja tulis sini. Nah, ini benang tengahnya di sini sebagai tinggi target, horizontal, vertikal, benang atas, benang bawah sudah ini sebagai jarak optisnya, itu jarak miring ya. Nanti benang atas dikurang benang bawah kali 100 sama dengan ini. Ingat ya, doktrin pengukuran dulu harus selalu benang tengah daripada benang atas dan benang bawah waterpass ya, jangan. Karena benang tengah itu untuk waterpass itu yang utamanya. Tapi kalau untuk theodolit, untuk ini adalah tiga-tiganya harus benar ya. Oke, ini begini. Semoga Tomap sukses ya. Kesuksesan itu ada di sini ya. Kesuksesan mengukur itu ada di sini ya. Dia seluruh bahasa bagus, terus salah linier ya. Salah linier itu bagus. Terus salah penutup sudut poligon bagus. Ya, salah penutup selisih absis, salah penutup
selisih ordinat, terus salah penutup, beda tinggi dan sebagainya itu bagus. Nah, makanya di sini harus pokoknya itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati walaupun menggunakan TS. Mudah-mudahan nanti salah penutup koordinatnya adalah dalam mili ya. Oke, karena udah 10 menit, sekian dulu. Mudah-mudahan dapat menjelaskan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nih, ada ini nih selalu ditulis koordinat ya di sini nih di bawah. Oke, selalu koordinatnya ditulis walaupun di sini enggak ada di sini kolomnya. Jadi dari koordinat dulu kita sudah bisa ngupload. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.